Shalom, selamat malam saudara. Puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di malam hari ini, kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah tengah minggu kita. Biarlah kita boleh menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, bersama-sama merendahkan diri untuk dapat merasakan jamahan dan lawatannya. Kita angkat lagu pujian, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sembah Dia, katakan, Bapa, Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami. Kau selalu menjaga dan memelihara kami dengan kasih sayang-Mu, dengan berkat-berkat-Mu, dengan begitu banyak kebaikan yang Kau hadirkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini, kami datang masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami bermohon Tuhan, agar kiranya lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kami dan memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, dimanapun kami berada di malam hari ini. Kami bermohon Tuhan, biarlah segala kesalahan pelanggaran kami, dosa-dosa kami boleh Kau tutupi dengan kasih-Mu,
sehingga kami boleh mendapat pengampunan yang daripada-Mu. Dan di malam hari ini Tuhan, kami boleh masuki tata hadirat-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh pertolongan yang daripada-Mu, yang sudah Kau sucikan, yang sudah Kau lepaskan dari segala ikatan dan belenggu dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya dalam pimpinan-Mu. Mohon pengurapan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang melayani di malam hari ini, agar bukan dengan kuat kuasa kami, tapi Roh-Mu yang kudus boleh hadir dan melingkupi kami. Teristimewa kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, bukan lagi keberadaannya, tapi Engkaulah Tuhan Yesus kiranya boleh memakai hamba-Mu untuk berkata-kata dan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menantikan Engkau Tuhan, kami menantikan zaman dan lawatan-Mu, dan kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji dan syukur saudaraku, biarlah kita sebagai umat Tuhan boleh selalu siap sedia, walau apapun yang akan terjadi di depan kita kelak. Kita siap berperang menghadapi segala keadaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian, Ku Mau di Sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaanmu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, musuh dikalahkan. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu gereja bangkit. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, musuh dikalahkan. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Dia begitu baik kepada kita.
Mari kita sambung lagu pujian kita yang menyatakan bahwa kekuatan dalam kita berperang itu datang dari Tuhan. Suka dan duka pasti akan kita hadapi. Namun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka iman kita akan semakin kuat. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, memberiku kuat yang lemah, kekuatan serta penghiburan. Kuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Biarlah sampai akhirnya kita boleh selalu tetap setia mengikut Dia. Apapun keadaan kita, janganlah pernah kita menyerah dalam kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Selidiki Aku. Selidiki aku
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Engkau tahu segenap keberadaan kami. Dalam kami berjuang, selama kami masih ada dalam dunia ini, biarlah kami tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil-Mu, pada firman-Mu, yang boleh semakin memperkuat iman percaya kami kepadamu, Tuhan. Bahwa walau saat ini kami menghadapi begitu banyak tantangan, cobaan, dan godaan, kesusahan sekalipun, suka dan duka datang bergantian, namun biarlah kami boleh tetap berpegang pada firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan biarlah kami juga anak-anak-Mu, umat-Mu, boleh tetap setia sampai akhirnya, mengikut Engkau, Tuhan, dengan tiada beralih lagi kepada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bermohon, bila mana sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menjamah setiap hati kami dan pikiran kami, segenap keberadaan kami, agar kami boleh duduk diam, dan menyerahkan segala kehidupan kami, hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan di malam hari ini
boleh kami terima sebagai sebuah kebenaran dan boleh memimpin segenap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, bukan dengan keberadaannya lagi, tapi roh hikmat, roh kudus, boleh berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, memberikan ajaran yang benar, memberikan pimpinan, dan penyertaan-Mu boleh hadir atas kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan pada malam hari ini kita boleh bersuka cita di dalam ibadah yang Tuhan perkenankan boleh kita nikmati di dalam ibadah tengah minggu kita. Saudaraku, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pengajaran firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Hakim-Hakim 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, atas kemurahan dan kasih setianya, Dia berkenan hadir untuk berfirman bagi kita. Tema firman Tuhan buat kita saat ini saudaraku adalah umat Tuhan harus selalu siap berperang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah nyanyian kemenangan dari Deborah dan Barak bin Abinoam. Karena apa saudaraku? Mereka boleh bernyanyi memuji Tuhan bersukaria karena mereka mengalami kemenangan untuk melawan musuh mereka, yaitu Sisera yang telah menindas mereka selama 20 tahun dengan keras. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat orang Israel ini mendapat tindasan dari Sisera selama 20 tahun? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya di Hakim-Hakim yang keempat ayat pertama sampai kedua berkata, sesudah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hajor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Inilah saudaraku jawabannya kenapa orang Israel boleh ditindas oleh Sisera dan pasukan-pasukannya dengan berat selama 20 tahun. Adalah karena diperkenankan oleh Allah, sebab mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat, apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, orang Israel sesungguhnya adalah umat pilihan Allah. Kita semua sudah tahu ya saudaraku, sejak mulai dari tanah Mesir, orang Israel sungguh dikasihi oleh Allah, dibuat berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena orang Israel itu adalah milik Allah atau umat yang dipanggil, umat yang dipilih menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam segalanya, orang Israel tidak memahami betapa luasnya, betapa besarnya, betapa kasihnya Allah kepada mereka.
Di dalam perjalanan umat itu, sering mereka berubah setia, saudaraku, dan sering berbuat jahat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Maka orang Israel disebut menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Apa artinya tegar tengkuk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita sudah tahu ya semuanya, tegar tengkuk itu adalah keras kepala. Tidak mau menurut, tidak mau taat, tidak setia, bahkan tidak mau patuh. Saudara kekasih, banyak hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan yang diperbuat oleh orang-orang Israel. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah tetap menjadi kasih yang kekal, tidak pernah berubah. Asal umat Israel itu menjadi umat yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang kekal ini kekal sampai selama-lamanya. Tetapi dia tidak, saudaraku, menerima atau membetulkan kesalahan, tetap selalu akan diingatkan, dinasehati, diutus firman-Nya, berbagai hal dia perbuat agar umat pilihannya itu menjadi umat yang berbahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berulang kali, tetapi di setiap orang Israel itu kembali dan menyadari, berseru kembali kepada Allah, tangan Allah selalu terbuka. Tangan Allah begitu kasih untuk mengasihi semua umat Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati Allah selalu mengasihi dan selalu menolong. Seperti itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dialami oleh orang Israel ketika menghadapi tindasan dari musuh Sisera selama 20 tahun. Puji Tuhan, mereka boleh ingat berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bersama-sama berseru kepada Tuhan yang hidup. Maka datanglah Tuhan berfirman kepada mereka melalui hambanya Deborah, saudaraku. Deborah dipakai oleh Allah untuk menghakimi bangsa itu, untuk boleh meletakkan mereka, oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang wanita yang dipakai oleh Allah untuk menghakimi umat yang sedemikian rupa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun berulang kali jatuh lagi, salah lagi, berdosa lagi, umat itu, saudaraku, selalu apabila mereka menyadari, apabila mereka berbalik kepada Allah, maka tangan Allah yang penuh kasih boleh membuka tangannya, boleh mengasihi kepada mereka seperti yang dialami mereka di situ. Saudaraku, walaupun orang Israel itu melakukan yang jahat, asal mereka ingat boleh kembali. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh ajaib kasih Tuhan kita. Kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih yang tidak dapat disamakan dengan kasih siapapun. Saudara kekasih, Tuhan memakai Deborah menyampaikan firman-Nya kepada mereka di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 7. Bagian 6b sampai 7 demikian firman Tuhan. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Amin. Saudaraku, janji Tuhan iya dan amin.
bagi semua orang yang benar-benar percaya kepadanya, yang benar-benar mendengarkan firman-Nya. Kuasanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan sampai kepada setiap orang yang menanti-nantikan pemberian Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca tadi bagaimana perintah itu kepada Barak melalui Deborah. Perintahnya saudaraku dikatakan majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor. Bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Barak adalah Barak taat kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Firman-Nya saudara yang dikasihi oleh Tuhan tidak dilupakan oleh Barak, dan juga dia tidak menganggap enteng firman yang datang itu, tapi dia melakukannya saudaraku. Di situ dikatakan saudaraku di Hakim-Hakim 4 ayat 10, Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berjanji sebagai upah ketaatan umatnya. Dia tidak pernah saudaraku berjanji dengan tidak ditepati. Tapi ya dan amin bagi setiap janji Allah kita. Kita lihat saudaraku, upah dari ketaatan setiap orang yang percaya kepada Allah. Firman-Nya di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita luar biasa. Janjinya iya dan amin. Asal kita mau saudaraku menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka akan baik keadaan kita semua, akan baik keadaan keturunan kita, anak-anak kita di kemudian hari saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, janji Allah ini bagi kita semua agar benar-benar kita menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kita. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana kegenapan janji Allah bagi umat Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang yang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang diperbuat Allah, apa yang sudah Dia janjikan tergenapi saudaraku, asal kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Barak dan 10.000 teman-temannya turun dari Gunung Tabor, mereka belum menemui Sisera, tetapi ada niat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ajaib perbuatan Allah, dan Tuhan turun mengacaukan Sisera.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Allah tergenapi bagi mereka karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Barak dan teman-temannya benar-benar taat. Upah ketaatan mereka, saudaraku, luar biasa. Pedang yang melawan musuhnya bukan pedangnya Barak, bukan pedangnya Deborah, bukan pedangnya Bani Naftali, Bani Zebulon, saudaraku. Tetapi lewat dari depan Barak adalah pedang Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru Barak turun dari Gunung Tabor beserta 10.000 teman-temannya, Allah sudah langsung bertindak, saudaraku. Mata pedangnya merusak semuanya, barisan dari anggota Sisera, saudaraku, membinasakan musuhnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selanjutnya bagaimana kehidupan Sisera, saudaraku? Sisera berjalan kaki menuju rumah kerabatnya yang kebetulan pada saat itu Heber ada hubungan kerabat dengan dia. Yael yang menjadi istri Heber berdiri di depan pintu dan menyuruhnya masuk, saudaraku. Masuk ke dalam perangkap musuh. Sisera, saudaraku, minta air, tetapi Yael boleh memberikan susu dan diselimuti. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Tuhan memakai tangannya Yael untuk membunuh Sisera. Karena umat pilihannya sudah mengandalkan dia untuk melawan musuh. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaib dan sempurna setiap firman yang datang kepada kita. Mari saudaraku, itu menjadi bagian kita dan kita lakukan agar oleh kemurahannya terjadi bagi kita apa yang dia katakan. Saudara kekasih, firman-Nya pada Hakim-Hakim 4 ayat 23. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Amin. Jadi Tuhan yang berperang untuk musuh mereka. Karena apa tadi, saudaraku? Karena mereka berseru kepada Allah. Mereka mendengarkan firman dan melakukan firman itu. Saat niat mereka untuk melakukan firman itu, Tuhan bertindak melawan musuh mereka. Saudaraku, pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita ini, saudara kekasih? Kita semua adalah umat Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang dipanggil sesuai dengan kehendaknya. Menjadi umat yang digembalakan. Terima kasih kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, iblis selalu cemburu melihat hidup kita pribadi lepas pribadi. Maka dia selalu datang memerangi kepada kita setiap saat, si iblis, si jahat itu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siap berperang. Seperti judul atau tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini dikatakan, umat Tuhan harus siap berperang. Oleh sebab itu, di hari-hari yang kita jalani, saudaraku, sidang jemaat GBS Baladewa di tempat ini, mari kita setiap pagi, setiap sore berseru-seru kepada Allah agar oleh kuasanya sampailah firman itu kepada kita untuk kita nikmati, dan oleh pertolongan Allah kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku, itulah peperangan kita. Di situ kita ikut berperang.
bersama-sama seisi rumah kita, bersama-sama kita seluruh sidang jemaat. Di pagi hari kita berseru-seru kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah menjadikan kita anak-anaknya, dan oleh kasih-Nya saudaraku, Dia akan memberikan firman yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Kita terima firman itu, kita lakukan, dan oleh kuasa yang daripada Allah, hidup kita boleh menang untuk melawan iblis yang jahat yang datang untuk memerangi kita. Saudaraku, mari kita setiap hari siap-siap selalu masuk di dalam peperangan melawan musuh kita iblis yang jahat. Saudara kekasih, kita tidak melihat saudaraku, tetapi Allah kita sanggup untuk memberikan kepada kita asal kita menjadi umat-Nya yang taat seturut dengan kehendak-Nya. Semua musuh kita saudaraku akan dikalahkan oleh Allah asal kita mau tunduk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Tadi sudah kita baca bersama, supaya apa saudaraku? Kalau kita baik, benar-benar kita mendengarkan pengajarannya, baiklah keadaan kita, baiklah keadaan anak-anak kita, sehingga oleh kuasa Allah, kita dan seisi rumah kita dan seluruh sidang jemaat GBS Baladewa menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena Tuhan di pihak kita, haleluya. Inilah saudaraku yang menjadi nasihat Tuhan bagi kita. Kiranya Roh Kudus-Nya lah yang sanggup menolong kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan untuk boleh mengalahkan musuh kita di dalam pertolongannya. Kita tidak memahami saudaraku bagaimana caranya Allah untuk menolong kita. Yang penting kita percaya dan taat. Dialah yang bertindak, haleluya. Mari kita menyembah Allah kita dengan pujian, jalanmu tak terselami, haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada
kasih-Mu. Terang dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib dan sempurna Engkau Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami sangat bersuka cita sebab Engkau datang mengajar kami bagaimana kami harus hidup umat-Mu di tempat ini. Anak-anak-Mu yang sudah Engkau kasihi dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas seluruh kemurahan-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan menjadi ingat-ingatan bagi kami di setiap hari, di setiap waktu yang masih Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Kami boleh senantiasa berperang melawan musuh kami iblis yang jahat. Dengan berseru-seru kepada Allah kami Raja di atas segala raja. Maka Dia akan mengutus firman-Nya menjadi bagian kami. Dan oleh kuasa pertolongan-Mu kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami setiap kehendak-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan, Roh Kuduslah yang menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu yang sudah memberkati kami. Sidang jemaat-Mu yang melakukan ibadah pada malam hari ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang mungkin boleh mengikuti dan mendengarkan ibadah kami. Berkat-Mu juga menjadi bagian mereka, sehingga kami semua menjadi sama-sama terberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa meletakkan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau perkenankan boleh ambil bagian di dalam setiap jalannya peribadatan kami di GBS Baladewa. Kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, mulai dari Ibu Gembala sidang kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam pertolongan-Mu, di dalam kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kepadanya. Buatlah berhasil pelayanannya Tuhan, agar oleh kuasa-Mu semua sidang jemaat yang Tuhan perkenankan untuk Dia gembalakan, seluruhnya kami menjadi jemaat yang bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kami. Terima kasih Tuhan, kabulkan doa hamba-Mu untuk semua keluarga, untuk semua kami sidang jemaat-Mu, untuk semua doa-doanya, biarlah berkenan mendapat jawaban daripada-Mu ya Bapa. Demikian Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarganya, seluruh
seluruh hamba-hambamu Tuhan, para pengerja-pengerjamu yang Engkau perkenankan, boleh sehati sepikir kami Tuhan, untuk menanti-nantikan Engkau di dalam jam-jam ibadah kami, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, baik pria dan wanita, jemaat yang lama, jemaat yang baru. Kami sehati sepikir Tuhan, tetap menanti-nantikan Engkau di jam-jam ibadah kami. Oleh sebab itu kami menyembah kepadamu pada saat ini ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh kuasa-Mu untuk hadir senantiasa. Kehadiran-Mu di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik itu ibadah fajar. Oh Tuhan, di setiap umat-Mu boleh melakukan, baik itu di Kranji, di Halim, di Tanah Tinggi. Demikian juga di Pulau Raya Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkanlah jumlah bilangan kami, agar oleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, kami boleh bersuka cita dengan melihat kehadiran saudara-saudara kami, boleh hadir di dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Diberkatilah ibadah kaum wanita di setiap hari Sabtu jam 2 siang. Demikian juga ibadah remaja pemuda, ibadah raya kami, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum pria. Demikian ibadah remaja pemuda. Semua kami letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Raja kami, yang kami nanti-nantikan di dalam setiap jam-jam ibadah kami. Kepadamu kami berbakti. Ajari dan tuntun kami Tuhan. Urapi kami Bapa, agar kami dapat melakukan ibadah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat seluruh jemaat-Mu. Oh Tuhan, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Demikian anak-anak dan cucu kami yang masih menjalani pendidikan ya Tuhan dan berkuliah. Biarlah mendapat pertolongan Tuhan, sehingga oleh kemurahan-Mu kami semua terberkati oleh kemahakuasaan Allah. Dan hidup kami berbahagia dan baiklah keadaan kami, karena Engkau senantiasa mengajar dan menuntun kami kepada kehendak-Mu. Demikian keadaan anak-anak kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Digenapilah itu kiranya bagi kami oleh belas kasihan-Mu, sehingga oleh pertolongan-Mu kami senantiasa menjadi sidang jemaat yang berbahagia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jamalah saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah anugerah kuasa kesembuhan yang dari Tuhan Yesus untuk saudara kami, Bapak Hutahayan, bapaknya Adven. Demikian untuk adik kami Liora, untuk Ibu Ginting, dan semua saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Darah Yesus Kristus yang sempurna, itulah yang menyembuhkan seluruh sakit dan tubuh yang lemah. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami bawa kepada Tuhan. Bapa, kami tetap bersyukur kepadamu di dalam segala keadaan, sebab kami boleh merasakan pertolongan Allah tetap ada di bangsa kami yang memberkati seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu menetapkan bangsa kami boleh tetap terpelihara di dalam kemahakuasaan Allah, memberkati para nelayan kami, para petani kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih sehingga tercukupkan kebutuhan pangan dasar bangsa kami sampai saat ini oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Resesi dihancurkan dari bangsa kami. Kuatlah perekonomian bangsa Indonesia, haleluya.
Kuatlah kesehatan kami, haleluya, haleluya. Kuatlah pertahanan bangsa kami, sebab Yesuslah Raja yang berkuasa di dalam bangsa Indonesia. Memberkati para pemerintah kami, mereka dapat melakukan tugas kewajiban mereka dengan pertolongan Tuhan, mensejahterakan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruhnya pejabat pemerintahan kami, kepala pemerintahan kami Tuhan, dengan hikmat marifat yang dari kerajaan sorga, terutama dengan keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik. Kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu rencana pemilihan di bangsa kami di tahun mendatang. Bapa di sorga, kami mengaku di hadapan-Mu tidak ada kuasa yang dapat kami lakukan untuk apapun. Tetapi kami percaya kepada kemahakuasaan-Mu ya Allah, yang sanggup untuk menetapkan segala sesuatu yang baik. Oleh sebab itu kami menyembah kepada-Mu pada saat ini. Berikanlah kami seorang pemimpin yang dapat melanjutkan kinerja Bapak Jokowi ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh tetap sejahtera di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan apa yang sudah Engkau tetapkan kami percaya itulah yang terbaik untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kepadamu kami menyembah. Terimalah ibadah kami Tuhan, sebab kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah doa permohonan kami. Terimalah ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan tutup ibadah kami dengan menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.